Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Ratna Maesya, NIM 202001050412, nomor absen 24, kelas 1A Penjas Kesrek. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan materi yang saya pilih, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, menurut Tyler 1999, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan. Yang kedua, proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia. Ketiga, eksistensi manusia untuk masyarakat. Keempat, proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi waktu dan ruang. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Ada dua faktor utama. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production Function Hanunsek 1979-1981 tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan atau sekolah, melainkan hanya terjadi di dalam institusi ekonomi dan industri. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagai mestinya di tingkat mikro sekolah, atau dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahannya hanya pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, serta apresiasi masyarakat terhadap pendidikan seringkali tidak terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah, selanjutnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama, masalah mendasar yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Kedua, masalah-masalah cabang yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada dua permasalahan. Yang pertama, masalah makro pendidikan. Yang kedua, ada masalah mikro pendidikan. Nah, di masalah makro pendidikan ini ada 4, yaitu pertama, standarisasi pendidikan. Yang kedua, ada persamaan, pemerataan, dan standar berkeadilan. Yang ketiga, ada standar mutu. Dan yang keempat, ada kemampuan bersaing. Di salah satu ini, saya ambil standar mutu. Standar mutu pendidikan. Kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah yang terpencil, lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya, di seluruh pelosok tanah air, kota atau desa, mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Nah, selanjutnya, masalah mikro pendidikan ada 4. Pertama, kualitas manajemen. Kedua, pemberdayaan satuan pendidikan. Ketiga, profesionalisme dan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, relevansi kebutuhan. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang masalah relevansi pendidikan, yaitu mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriterianya yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Nah, yang terakhir ini, upaya pemecahan masalah pendidikan. Yang pertama, mempertegas visi dan misi melalui analisis kebutuhan atau need assessment.
Yang kedua, menjaga institusi pendidikan yang manageable dengan orientasi dan konsistensi visi dan misinya terhadap tujuan dan target. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.